adab orang tayamum. Ini biasanya sering dipraktekno di rumah sakit ya, di klinik. Ndak iso wudu akhirnya tayamum. Nah, ini juga tidak kalah penting, terutama bagi yang sakit atau perjalanan berjam-jam ada di pesawat pas ndak duwe wudu, ya banyu sing di pesawat ndak oleh digawe wudu misalnya, atau habis dan seterusnya. Sebelum kita memasuki bab tayamum ini, pembacaan kitabnya, ada satu riwayat hadis yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dahulu tayamum itu tidak ono. Tayamum itu tidak ada. Kalau mau sholat pakai air wudu. Tapi kadang-kadang ada satu keadaan yang mengharuskan orang muslim yang mau sholat memakai selain air. Alasannya kenapa? Karena air tidak ada sama sekali. Nah, saiki antara maghrib dan isya misalnya, waktunya cuma 1 jam lebih sedikit. Terus tidak ada air. Terus mau apa? Masa tidak sholat maghrib kan begitu ya? Airnya tidak ada, tidak nemu. Maka membutuhkan sesuatu yang lain yang digunakan untuk taharah bersuci sebelum sholat. Atau kadang-kadang tidak bisa pakai air karena sakit. Ada penyakit-penyakit yang dilarang orang itu bersentuhan dengan air untuk sementara waktu. Nah, ini berarti membutuhkan perkara yang lain. Maka agama Islam ini memberikan kemudahan kepada penganutnya, orang-orang Islam. Bersuci tidak memakai air tapi memakai debu. Sehingga ketika datang masuk waktu sholat, waktu ibadah, walaupun tidak ada air atau orangnya lagi sakit misalnya, tetap bisa melakukan ibadah pada waktu sesuai waktunya, pada waktunya. Kenapa? Karena orang sholat itu oleh barokah sholat. Orang kalau melakukan sholat dia mendapatkan barokah. Lah kalau mau sholat kemudian airnya tidak ono, ya akhirnya dia tidak mendapatkan barokahnya sholat. Kasihan. Akhirnya dimudahkan oleh agama Islam, disyariatkan tayamum. Kalau tidak ada air atau lagi sakit, diperbolehkan memakai debu, kemudian boleh sehingga dia setiap saatnya tetap mendapatkan barokah ibadah, mendapatkan barokahnya sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau ini cerita sendiri. Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih. Pernah suatu saat kita ini melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kunna bil baida au bidzatil jaish. Ketika kita sampai ada di satu tempat yang namanya Baida atau Zatil Jaish, saya, kata Siti Aisyah, kehilangan kalung, perhiasan. Kalungnya Siti Aisyah hilang di daerah itu tadi itu. Akhirnya Nabi SAW dikabari bahwa kalung istrinya hilang. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasih, maka Nabi memerintahkan untuk berhenti mencari kalung istrinya tadi Siti Aisyah. Akhirnya sahabat-sahabat ya menghentikan perjalanan juga, semuanya pada nyari kalung Siti Aisyah yang hilang. Walaisa ala ma'in, di daerah yang kami berhenti itu tidak ada air sama sekali, kering, daerah kering. Walaisa ma'ahum ma', kok kebetulan para sahabat juga bekal airnya juga habis, gak nggawa banyu, ndak ono banyu. Fa'atan nas ila Abi Bakrin As-Siddiq, maka ketika sudah nyari lama, ya para sahabat kan manusia ya kepanasan, ya ngelak, ya kepingin wudu, tapi ndak ono banyu nih. Kesel nyari ndak ketemu-ketemu, akhirnya mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini? Abahnya, bapaknya Siti Aisyah. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, faqalu, maka mereka mengeluh begitu, ngomong, ala tara ma sana'at Aisyah, wahai Abu Bakar, kamu sudah lihat kan yang dilakukan oleh putri kamu Aisyah, katanya. Gara-gara kalungnya hilang, akhirnya kita berhenti di daerah ini, daerah kering, kita tidak punya air, mau minum tidak bisa, mau wudhu tidak bisa, gara-gara anaknya inti, gara-gara putrinya inti kehilangan kalung ini. Ya manusia ya, kepanasan ya ngeluh, kepanasan ya ngeluh, ya Pasuruan tambah panas, ya di dalam klinik tambah apa? Panas, protes akhirnya. Yes, manusia mau gimana lagi, pasti ngeluh ya. Ini juga sama, kepanasan ngeluh akhirnya. Ya apa ini, gara-gara putri Anda kita akhirnya kehausan di sini ya. Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kalung yang hilang akhirnya Nabi menghentikan perjalanan. Manusia kehabisan bekal air dan di daerah sini tidak ada air. Diomongi banyak orang Sayyidina Abu Bakar ini, protes begitu ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri mendatangi putrinya, mendekati putrinya Siti Aisyah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah istrinya dalam keadaan tertidur. Jadi Nabi tidur di pangkuannya istrinya, kemudian didatangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, manusia ini masih nyari ya, sahabat ini masih nyari kalung. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayah daripada Siti Aisyah, mengatakan, habasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, kamu yang menyebabkan Rasulullah akhirnya berhenti daripada perjalanan, berhenti di tempat ini gara-gara kamu, katanya. Wannas laisu ala ma'in wa laisa ma'ahum ma. Manusia ini yang ada sekarang tidak mendapatkan air di daerah ini dan mereka kehabisan bekal air. Fa'atabani Abu Bakar, maka abah saya ngomeli saya, katanya Siti Aisyah. Diomeli sampai dowo ngomeli, kata Siti Aisyah. Gara-gara kawan akhirnya begini begitu. Bukan hanya ngomong abahnya ini, wa ja'ala yat'anu biyadihi fi khasirati. Bukan hanya ngomong abahnya, tapi juga yat'an, ya, ditusuk begitu sama tangannya ya. Putrinya ini fi khasirati, ada di pinggangnya. Ngomong sambil di anaknya dewe ya. Gara-gara kamu tadi. Bu dijewit, bu apa ya. Putrinya sendiri. Fama yamna'uni minat taharruk. Saya tidak berani gerak, kata Siti Aisyah. Karena kalau saya gerak, akhirnya kepalanya Rasulullah ikut gerak, nanti bangun daripada tidurnya, kasihan. Jadi dikuat-kuatno sama Siti Aisyah. Diomeli sambil tadi itu ya, sama abahnya sendiri. Sampai berlalu beberapa jam, padahal ketika itu sudah masuk waktu sholat. Ternyata Nabi itu sedang menerima wahyu. Ternyata Nabi sedang menerima wahyu ketika itu. Maka turunlah ayat yang memperbolehkan atau memudahkan kaum muslimin jika tidak ada air boleh memakai itu turab atau debu. Wes, akhirnya ayat ini ya didengar oleh sahabat-sahabat ketika itu, yang asalnya protes ganti seneng mereka. Asalnya banyu tok, sekarang boleh air, boleh memakai debu. Akhirnya sahabat-sahabat ganti ya. Mari mengeluh, mereka mengatakan mahiya bi awwali barakatikum ya al Abi Bakrin. Semua ini adalah keberkatan
kalian wahai keluarga Abu Bakar. Kalau tidak ada kalian, tidak ada kalung hilang, ya tidak ono ayat tayamum begitu ya. Wah, ini berkah bagi kami katanya. Mari protes-protes ternyata seneng ya. Berkat kalung hilang akhirnya turun ayat tayamum. Wis setelah mereka tayamum sudah tidak ketemu ini ya, kalungnya sudah ketemu, sudah nyari. Akhirnya onta-onta mulai berdiri mau melanjutkan perjalanan. Siti Aisyah naik ke ontanya. Jadi ontanya itu ada seperti apa itu? Kayak omah-omahan gitu. Jadi di punggungnya onta itu ada seperti kayu-kayu atau bambu-bambu gitu dari kurma ya. Kemudian ditutup kain. Ini untuk perempuan, kendaraannya perempuan. Jadi tertutup. Kayak gazebo cilik gitu ya. Nah, itu buat perempuan. Nah, ketika sudah mau berangkat, Siti Aisyah naik ke tempatnya itu, tempat duduknya. Ya. Fawajadnahu tahtahu. Ternyata tak gerayai ono kalunge ndek kono. Iki wis dolek muter, ono sing balik nang embong kono ya. Dolek itu ndak ono. Cari tola-tole ndak. Ternyata ada di kursinya ya. Keselimpet iku. Tapi wis takdirnya Allah itu. Takdirnya Allah ditakdir seperti itu sehingga turun ayat tayamum. Nah, maka turunlah ayat di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, memasuki salat, wa antum sukara, kalian dalam keadaan tidak sadar. Baik tidak sadar karena ini orang-orang yang munafik biasanya ya, minum kemudian sholat. Dilarang oleh Allah Subhanahu hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholat. Bukan seperti orang tidak sadar. Atau makna sukara, orang yang tidak sadar artinya orangnya sholat tapi pikirannya kemana-mana tidak fokus. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kalau lagi junub jangan wudhu tok tapi mandi baru boleh salat. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau buang air ya, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, tersentuh perempuan sehingga batal wudu, falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapati air, mau wudu ndak ono banyu, padahal sudah batal ini ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertujuanlah kalian sa'idan, debu-debu thayyiban yang suci. Caranya bagaimana? Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, muka kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memaafkan dan mengampuni. Ini turun ayat ini. Lah wis batal wudu'e, kape wudu mana? Kape salat tidak ada air, maka disuruh make debu yang suci, diusap wajah dan tangannya, kemudian boleh sholat. Ini yang dikatakan barokah daripada keluarga Abi Bakrin As-Siddiq, gara-gara kalungnya hilang. Oleh barokah mendapatkan kemudahan di dalam agama. Nah, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang baru kita akan membahas secara singkat ya, secara singkat. Insya Allah cukup satu pertemuan berkaitan dengan cara tayamum, niate ya opo, lek gak ono debu oleh ndak nang tembok gini-gini misalnya, atau kasure rumah sakit misalnya, dan seterusnya. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat
bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.